Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yugawati Wulandari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Pada video kali ini, saya ingin berbagi tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya ketahui nggih Ustadz terkait pengambilan keputusan yang biasa diterapkan Ustadz di sekolah ini, terutama untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita dalam memutuskan satu perkara itu memang ada prinsip ya, prinsip akhafu dororain dalam kaidah fikih ya. Akhafu dororain itu artinya yang mengambil pilihan-pilihan yang lebih ringan madorotnya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ustadz, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Yang jelas pertama untuk cara pengambilan keputusan kita tidak sendiri ya, kita bentuk tim dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah ya pertama itu wali kelas, kemudian kesiswaan, kemudian BK. Karena di sekolah kita ada pesantren, maka yang urusan kepesantrenan. Jadi 4 komponen ini berkumpul untuk mendiskusikan pelanggaran si anak ini, kemudian mengambil keputusan secara bersama-sama dengan prinsip musyawarah. Prinsip musyawarah dalam mengambil keputusan ini juga dianjurkan oleh Rasulullah ya. Jadi keputusan misalnya jelek tetapi itu berdasarkan musyawarah itu masih lebih baik dari keputusan itu sendiri meskipun itu dianggap baik. Nah, dari musyawarah itu ada tidak langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan sehingga nanti bisa memutuskan atau mengambil keputusan itu yang tepat? Iya, prosedur yang pertama adalah memanggil anak atau yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran ini dipanggil oleh K. Ataupun misalnya kalau kejadiannya di asrama ya bisa dipanggil dari bidang keasramaan. Jadi mencari tahu kapan kejadiannya, kemudian alasan melakukan pelanggaran itu apa, kemudian atau motif ya, bisa juga motifnya, terus mungkin dengan siapa saja dan seterusnya. Baru kemudian dirapatkan dengan 4 komponen tadi. Baru setelah disepakati untuk disampaikan ke orang tua, jadi wali kelas nanti dia komunikasikan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang tuanya. Dan kemudian ketika kita memutuskan sanksinya itu pun juga berpedoman kepada buku panduan ketertiban yang sudah ada di sekolah. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sekali lagi bahwa keputusan ini bukan keputusan kepala sekolah secara mandiri, tetapi berdasarkan keputusan musyawarah. Dan hasil keputusan musyawarah itulah yang kita anggap efektif. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebarkan tidak baik ya kepada teman-temannya, maka dia diskorsing sampai masa ujian. Ini keputusan berat, tetapi karena tadi kalau
dia tetap berada di sekolah atau di pesantren, itu justru akan membuat hal yang tidak baik bagi teman-temannya, bagi lingkungan pesantren dan seterusnya. Ya, untuk berikutnya, apakah Ustadz memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Bukan saya punya jadwal harus besok hari ini, enggak, tetapi secepat mungkin kalau persoalan itu sudah kita ketahui, ya sesegera mungkin untuk bisa diselesaikan. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di pesantren, alhamdulillah kita dibantu Ustadz Nur ya, dalam hal ini selaku pengasuh pesantren. Beliau sangat aktif dalam menangani persoalan-persoalan tentang pelanggaran anak, dan kemudian semua persoalan pelanggaran itu tersampaikan kepada saya selaku kepala sekolah, dan ini yang saya kira faktor utama untuk mempercepat penyelesaian persoalan. Okay. Dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Ustadz petik dari pengalaman Ustadz dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang jelas kita tidak boleh gegabah di dalam mengambil keputusan sebelum kita mendapatkan informasi yang valid terkait dengan kejadian yang dilakukan oleh anak atau santri. Kita harus benar-benar mencari motif ya, mencari motif dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Bisa jadi satu pelanggaran yang sama, tetapi sanksinya berbeda. Itu disebabkan karena motifnya. Yang mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau yang dilema etika itu mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada kasus di sekolahan itu, siswa melanggar, sama pondok itu diputuskan bahwa siswa atau santri tersebut harus dikeluarkan gitu ya. Nah, kemudian karena menyangkut madrasah, kemudian juga tadi kelas 12 juga, kebetulan juga kelas 12, kemudian kami koordinasi dengan pondok, apakah memang masih bisa bersekolah di sini meskipun tidak mondok di sini gitu atau tidak gitu, dan ternyata tidak diperkenankan karena yang sekolah di situ ya harus mondok di situ begitu. Kami berdiskusi dengan warga kesiswaan dan juga warga kurikulum serta kepala TU, kemudian diputuskan ya sudah, tidak apa-apa kalau misalnya memang harus pindah, tapi dengan catatan kami madrasah ini tetap mengawal sampai kedua anak tersebut mendapatkan sekolah yang baru, dan kami tetap sampai sekarang terus mengadakan pemantauan terhadap dua anak tersebut. Yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di Muhammadiyah itu kan memang ditekankan kepala sekolah itu harus kolektif kolegial di dalam memimpin begitu. Jadi tidak langsung kemudian memutuskan secara sendiri begitu atas pihak kemudian. Nah, dalam pengambilan keputusan biasanya saya selalu koordinasi dan komunikasi dengan beliau-beliau. Kami rutin setiap pekan pasti ada rapat evaluasi terkait dengan kondisi dan kegiatan yang ada di madrasah, biar nanti di pekan-pekan berikutnya ada evaluasi dan ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang diterapkan untuk mengambil keputusan itu? Biasanya kalau saya itu ketika ada kasus begitu ya, misalnya ketika ada kasus saya langsung cari wakil yang memang langsung berkaitan dengan
kasus tersebut. Misalnya kayak yang tadi 2 siswa yang melanggar peraturan pondok tapi sebenarnya tidak bermasalah di sekolah gitu, di madrasah. Nah itu saya langsung komunikasi dengan warga kesiswaan agar nanti bisa dibantu bagaimana baiknya, karena yang memang lebih paham terkait dengan siswa itu kan harapannya kan di warga kesiswaan gitu. Kemudian dari warga kesiswaan tersebut akhirnya bisa lebih luas lagi dalam mengambil sebuah pertimbangan sebelum ke keputusan, itu kemudian diarahkan harus ke kurikulum dan juga ke kepala TU, karena nanti berkaitan dengan sistem perpindahan di sistem di sekolah-sekolahnya. Jadi biasanya seperti itu. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau sejauh ini yang cukup efektif yang langkah seperti tadi. Jadi kami coba untuk menyusun prosedur atau langkah-langkah SOP yang gitu ya? kemudian ya seperti SOP. Kalau nanti ada kasus atau ada hal-hal yang memang perlu dibahas, bisa dibahas di rapat rutin itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya tuh kan karena mungkin terbilang muda nih. Jadi ada beberapa guru-guru yang senior yang memang sudah cukup lama gitu, kadang-kadang berbeda persepsi gitu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ya karena di bawah pondok kadang-kadang ya ada beda persepsi lagi dengan pondok. Kita harus bisa kompromi lah bagaimana caranya. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Waktu atau momen itu ada biasanya, yaitu tadi pas rapat rutin gitu. Karena kalau untuk menindaklanjuti kasusnya itu memang pas ada kasus langsung kami tindak lanjuti. Cuman memang dalam pengambilan keputusan tetap di rapat rutin, karena pasti akan ada beberapa pertimbangan yang bisa entah itu menguatkan atau justru malah nanti mengubah keputusan yang sudah direncanakan. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami biasanya di Wakas, di Waka memang membantu itu terkait dengan pengambilan keputusan maupun memberikan pertimbangan dalam beberapa kasus begitu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Saya itu sebenarnya cukup terkenal nggak tegas dalam pengambilan keputusan, makanya saya perlu banyak pertimbangan, perlu banyak orang yang memang bisa menguatkan keputusan tersebut gitu.